Kalau menurut aku, makanya aku bilang Fitri Sautero ini, dia ini perempuan sengkuni yang sebenarnya di dunia online ini sama di dunia nyata. Tapi kok biasanya ular tuh kan hijau atau hitam, kok kamu putih? Biasa, kecebur merkuri katanya. Tapi memang benar kalau menurut aku, makanya aku bilang Fitri Sautero ini, dia ini perempuan sengkuni yang sebenarnya di dunia online ini sama di dunia nyata. Jadi Iya, sengkuni loh. apa alasannya kau bilang sengkuni? Ganti nama gitu, ganti kulit. Contoh satu aja, contohnya gini ya, yang ribut, yang bermasalah itu Nikita sama Sereza Gladys. Dia yang pasang badan kuat, nah tiba-tiba katanya, aku tuh nggak tahu masalah ini, aku nggak tahu, aku nggak paham. Pas di acara siapa, Jenny Sumargo tuh, aku nggak tahu loh kalau Jenny bikin laporan, aku nggak tahu loh kalau tiba-tiba ada aja yang tahu laporan. Satu. Yang kedua, pas dia naik, ada si Mufid, ada si Reza Gladys, dia bilang gini, apa kata si Mufid, makasih ya kak udah bantu, kalau tanpa kakak ini kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Memang satu, dua tuh. Sama kayak kasusnya sama si Dinar Candy, kan dia bilang, ya udahlah dia biar kasih aja 5M biar kakak yang ngurus katanya. Dia yang bermain calo gini Bu Ayu ya. Ini ceritanya kayak gini, ini cerita gini. Iya. Aku gimana? Ini adalah dua perempuan ya. Yang satu orang kampung ya, tiba-tiba pengen ke terminal kampung rambutan. Pelangak dari kampung gitu kan. Datanglah si calo ini kan, si calo antar bos antar kota ini, antar provinsi ini kan. Nah, tiba-tiba nampaklah sama si perempuan calo ini kan. Ada cewek pelangak nih, siapa ini katanya gitu kan. Didekatin sama si calo nih, kita sebut aja inisial namanya Fitri. Nah jadi terus tiba-tiba nih si cewek yang cewek yang calo ini kan dia pakai topi kan, didekatin cewek kan, ditanya lah, dek mau kemana dek katanya. Si cewek pelongok ini kan, mau ke ibu kota mbak katanya. Oh mau ngapain? Nemuin suami. Oh suaminya di mana? Suami saya di Jakarta. Ya udah nanti sama mbak aja katanya, nanti mbak cariin tiket kalau mau apa-apa. Kenalan lah ini kan, udah kenalan lah si cewek yang pelongok ini, kenalkan. Ditanya kakak namanya siapa kak, katanya si cewek pelongok ini. Panggil saja kakak ini kakak Fitri. Kakak Fitri apa? Fitri Sungkemuni gitu. Oh terus adik ini siapa dek katanya. Adik ini dari kampung. Siapa nama adik? Adik panggil aja adik Reza katanya. Reza mana nih? Reza Gladiator. Oh oke. Tapi kok adik kok pelongok ini katanya. Ini jadi adik ini mau ke Jakarta, mau naik bus apa katanya. Ya kalau bisa yang cukup aja katanya. Adik punya duit berapa katanya. Adik punya duit ini segini loh kak katanya. Ya udah nanti kakak coba hubungin ke dalam dulu ya. Ya udah. Dari ditemuin orang di dalamnya yang admin PO ini kan. Bang. Aku ada yang pelanggan ini. Ada pelanggan ini. PO bukan BO giling ya. Kok pijak lama-lama Bayu ya. Nah udah itu tiba-tiba orang admin ini di dalam kan bilang, bang ini ada penumpang satu nih katanya. Oh iya harga berapa bang katanya. Oh harganya 300 tiketnya. Oke 300. Tiba-tiba si cewek ini bilang ke yang adik Rizan yang Neng katanya. Apakah katanya. Tiketnya 1 juta katanya. Padahal ini bilangnya 300, jadi bilang si neng yang pelong 1 juta nih. Ya udah nanti kakak bantu ya urusannya ya katanya. Pokoknya segala urusan nanti biar kakak aja yang ngurus. Oh ya kak katanya. Nah nih bos nih ya antara ini tiketnya deh katanya. Yaudah pas naik bos kan si cewek yang pelanggung ini bilang kayak gini, ini bangkunya yang mana nih. Nah tanya sama kondektor, itu mbak ini bangku serep mbak katanya. Pas dilihat, aduh samping pintu keluar pula ini katanya. Datang yang si Fitri ini yang calo ini bilang ke admin, bang ini aku dapat bayarnya pelanggan nih penumpangnya berapa katanya dikasih. Ini katanya nggak apa-apa ya 200. Kalau kata Fitri, anjing untung aku 1.000 katanya. Udah nyampe di Jakarta.
Ya namanya juga orang dongeng suka-suka gue dong, namanya gue deh ya. Iya. Namanya dongeng. Tiba kan Dongeng. ketoknya pintu tuh kan. Assalamualaikum. Dia buka pintunya tuh. Ternyata abang pangkuan ini. Abang ternyata abang selingkuh jauh-jauh adik dia kesini. Ternyata abang bermain sama ini. Sambil menangis-nangis ditinggalkanlah rumah itu sama si Reza Gladys itu, Reza Gladiator itu. Pergilah dia ke Bekasi. Ternyata dia kesasar ke Bekasi gitu kan. Tiba-tiba di Bekasi masuklah dia ke semak-semak itu, pusing aku. Bumbunya lama disihir kan. Tapi bang, ngapain dia? Ada itu suara apa itu? Kok aku ada di sini? Pokoknya di semak-semak nih, kok ngapain katanya. Tiba-tiba kan yang di bawahnya bilang, di bawah dek katanya. Kamu ular ya? Bukan katanya. Jangan panggil aku ular. Apa? Sheila Sokia katanya. Sheila Sokia katanya. Dengan wajah yang masih pelongo itu ditanya sama si Reza Gladiator ini, kamu ular kok bisa berbicara? Biasa pakai produk kue ini, tapi kok biasanya ular itu kan hijau atau hitam, kok kamu putih? Biasa kecebur merkuri katanya. Oke. Ditanya lagi sama ular itu kan, kamu mau kemana neng katanya. Kok pelangak ini katanya. Aku pusing katanya, aku udah stres katanya. Kenapa? Sama aku selingkuhan. Sama siapa? Sama admin. Kamu mau kemana ini langkah selanjutnya? Aku pun bingung mau kemana katanya. Ya udah neneng, kamu ikut saya. Kemana? Kita ke pohon beringin katanya. Bagaimana ikutnya si Reza Gladys ini kan perempuannya malah pelangak gitu kan. Ikutlah ular tuh. Apa kata si ular ini kan? Ikut saya katanya. Pas di depan itu kan ada pohon beringin gede tuh. Yang gadis yang pelangak bilang, itu siapa perempuan yang duduk di depan pohon beringin itu? Apa kata si ular? Diam. Dia itu adalah kakak kita katanya. Baru kenal katanya. Iya, panggil aja kakak kata dia. Tiba ular ngedekatin ke pohon beringin itu kan. Tiba kamu duduk saja, jangan ganggu. Dia lagi bertapa kepada siapa? Kepada penghuni pohon beringin ini. Oh, pohon beringin ada penghuninya. Ada katanya. Siapa dia? Dia adalah ibu dan segala ibu-ibu kita katanya. Siapa lagi itu katanya? Kamu diam. Nah akhirnya duduklah nih ular ininya sama si Reza Gladiator di samping perempuan itu. Sambil menoleh si ularnya bilang, kak, ini ada tamu kak katanya. Siapa? Pas noleh si Reza Gladiator ini kan sama yang perempuan itu. Anjing ini kan calo tadi ini kok di sini katanya. Kakak ada di sini katanya. Kok kakak ada di sini? Diam kamu katanya. Kakak lagi menghubungi orang-orang yang di sini katanya. Oh oke katanya. Bukannya kakak nih yang cari-cari penumpang kemarin di terminal Kampung Rambutan? Iya itu kerja sampingan katanya. Oh calo juga kakak ini ya katanya. Oke katanya. Ya udah kamu diam aja di sini. Habis itu dia sendiri udah nggak lama si perempuan ini yang calo tadi ngetok pohon beringin itu. Ngetok pohon itu udah ketoknya. Assalamualaikum katanya sampai 3 kali. Sudah dibilangnya assalamualaikum itu, tiba-tiba pohon itu kebuka pintunya, ada pintu darurat. Bilang begini, kalian sujud sembah kalian kepada ibu kita ini. Ditanya sama ibunya kan, kamu siapa? Saya Reza Gladiator. Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Mother of Hidro Kainon alias Heni Segara. Guys, ada yang kenal nggak Bude Yayu? Salah satu netizen yang selalu mengkritik Ibu FS. Yang pertama tadi kan dijelaskan, FS itu seperti sing, ku, ni. Statementnya yang berbelit-belit, tidak konsisten. Hari ini bilang A, besok bilang B, besoknya lagi bilang C. Katanya nggak tahu permasalahannya Dr. Sagladis di podcastnya Denny Sumarko. Kemudian pada saat mengkritik Ona Daviena, katanya dia tahu permasalahan dari awal sampai akhir. Dan ketika live Komal bersama suami dari Dr. Sagladis, ada ucapan terima kasih dari suami Reza Gladys kepada FS salah satunya atas supportnya untuk melaporkan seorang Nikita Mirzani. Dan tadi itu ada cerita dongeng guys.
gongnya itu ketika ular tapi warnanya putih. Biasanya kan ular itu berwarna hijau katanya atau warna hitam. Loh kenapa warna putih? Karena merkucerit katanya. Dan itu diumpamakan kepada SS. Sosok FS diibaratkan sebagai Markus yang bertugas untuk mencari seseorang yang minta tolong persoalan kasus apapun. Tadi kan ada kecurangan ya yang dilakukan oleh sosok inisial FS. Ingat kata Bude Yayu, ini cerita dongeng, tidak ditujukan kepada seseorang. Inisial FS kan banyak. Si FS ini markup harga. Harga tiket busnya itu cuma 300.000, tapi di markup menjadi 1 juta. Dan itu diibaratkan pada saat FS ini sedang mengurus kasusnya RG. Udah gitu, duduknya di kursi cadangan, bukan di kursi utama. Dekat pintu lagi. Mungkin karena bayarnya murah, jadi ngurus kasusnya pun setengah-setengah. Dan akhirnya seperti saat ini, kasus antar RG dan Nikita Mirzani amburadul. Kasusnya nggak jelas, bahkan sampai dengan saat ini masih berproses. Nah sekarang terbuka semua ya. Terbuka semua. Jangan dibuka semua. Jangan dibuka semua. Berikutnya ini ada postingan dari Gusti.ayu 669. Ibu Gusti Ayu stitch komentar dari seorang netizen yang bernama Nyemot_tajir. Intinya FS dulu dekat sama NM. Ada maksud tertentu. Dulu ya, waktu mereka masih akrab. Dipo sama FS bersaing dalam bisnis, yaitu kontraktor dan properti. FS backup Nikita Mirzani dengan tujuan untuk menjatuhkan Dipo. Akhirnya NM, waduh ini benar atau tidak? Jadi katanya diduga FS ini ada persaingan bisnis dengan Dipo dalam hal bisnis kontraktor dan properti. Kemudian FS ini mendekati Nikita Mirzani. Kemudian pada saat NM bermasalah dengan Dipo, muncul sosok FS. Ngebelain Nikita Mirzani, ngurusin kasusnya Nikita Mirzani sampai ke persidangan, sampai akhirnya Nikita Mirzani bebas. Tapi katanya ada tujuan tertentu. Apa respon kalian terkait pernyataan dari pemilik akun ini yang kemudian di-stitch oleh Ibu Gusti Ayu? Berikutnya ada postingan dari pengasuh Arkana. Ini sedih sekali sih. Sekarang Teteh sudah sering sakit-sakitan. Semoga Ade cepat gede ya. Jagoannya Ami, cintanya Ami, dan semoga Ami cepat pulang. Ada curahan hati dari pengasuh Arkana. Katanya akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Dalam artian, ibu ini tidak bisa maksimal untuk menjaga Arkana. Karena sejatinya, di masa pertumbuhan seperti saat ini, masih membutuhkan bimbingan. Tapi kan kita tahu bersama, Nikita Mirzani di sini merangkap sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Untuk penggemar Nikita Mirzani, kalian doakan pengasuhnya Arkana ini semoga sakit penyakitnya diangkat ya, biar sehat seperti sedia kala, biar semangat lagi untuk menjaga Arkana dan Aska, begitupun Loli, sembari menunggu kepulangan dari Nikita Mirzani. Kemudian kita baca postingan dari pemilik akun Mawardi. Ini bagus sekali narasinya ya. Indonesia darurat keadilan RIP sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian berdua tetap pahlawan bagiku. Bukan hanya membongkar sindikat mafia skincare, tapi kalian berdua secara tidak langsung menelanjangi tentang bagaimana bobroknya sistem hukum Indonesia ini. Bagaimana para oknum-oknum ini melakukan permainan dengan kekuasaannya. Terdengar tidak adil, tapi ini fakta. Bahwa hukum itu memang seperti toko kelontong. Bisa diperjualbelikan. Seperti kata Bapak Mahfud MD. Terkait hukum bisa diperjualbelikan. Entah bagaimana nasib ke depannya. Jika negara dikuasai oleh orang-orang atau oknum yang terus-menerus menyalahgunakan kekuasaannya. Postingan dari pemilik akun yang bernama Inga, jarang sekali beliau komentar tentang kasus Nikita Mirzani. Tapi 6 hari yang lalu,
pemilik akun ini memberanikan diri untuk memberikan komentar dan narasinya sangat bagus. Gak pernah komen kasus Nikita. Ini saya komen karena kasihan sama Nikita Mirzani. Seakan-akan tidak ada sedikit pun kebenaran dari Nikita Mirzani. Nah, ini fakta, guys. Seolah-olah Nikita Mirzani di sini sudah bersalah total. Sedangkan pihak pelapor benar-benar seorang korban. Tidak seperti kata orang-orang bahwa korban adalah pelaku sebenarnya. Padahal dia bantu juga seperti saya, ibu-ibu, untuk mengingatkan agar tidak membeli skincare yang berbahaya. Dari mulutnya Nikita Mirzani inilah akhirnya para konsumen, terutama pengguna rutin skincare, jadi tahu bahaya skincare itu seperti apa. Jadi sebelum mereka beli, mereka selalu ingat kata-kata dari Nikita Mirzani. Jangan membeli produk-produk yang tidak ber-BPOM, bahan-bahan berbahaya, karena itu bisa merusak wajah kalian. Dan itu fakta. Setelah diungkap oleh Nikita Mirzani, akhirnya banyak sekali para owner skincare bermasalah saat ini. Sebagian ditangkap dan sebagian dibiarkan bebas. Entah apa maksudnya? Apakah memang hukum seperti ini di Indonesia?